Di dalam itu harusnya kalau yang normal ya udah kosong, nggak ada apa-apanya kan, bayi sama plasenta udah di luar. Tapi kita melakukan eksplorasi ketika kita masuk ke dalam terus merasa di dalam itu penuh darah yang membeku, sisa selaput ketuban gitu ya. Jadi masuk kemudian dikeluarkan yang begitu mengeluarkan. Oke, kalau sudah sekarang baru melakukan KBI, meletakkan kepalan tangan di dalam. Jadi di dalam setelah melakukan eksplorasi kita posisinya mengepal dan diletakkan pada fornix anterior, menekan dinding anterior uterus ke arah tangan luar yang mendorong posterior. Di fundus ini mendorong ke dalam, yang di luar mendorong keluar. Gitu. Uterus itu lonjong begini, ditekuk. Ini adalah KBI. Kenapa disebut internal? Karena satu tangan di dalam, yang satu tangan lagi di luar. Setelah menekan kuat, kompresi akan memberikan tekanan pada pembuluh darah di dinding uterus dan merangsang miometrium berkontraksi. Jadi kalau sudah kita tekan seperti itu tadi, tangan kita itu sebenarnya akan bisa merasakan ada sesuatu yang berdenyut di dalam. Itu artinya uterusnya mulai berkontraksi. Kalau uterusnya mulai berkontraksi, perdarahan juga akan terbantu untuk berhenti. Melakukan evaluasi keberhasilan. Jika uterus mulai berkontraksi, perdarahan akan berkurang. Teruskan KBI-nya selama 2 menit, kemudian perlahan-lahan keluarkan tangan dalam vagina dan memantau ibu secara melekat selama kala 4. Jika uterus berkontraksi tapi perdarahannya masih ada, periksa ulang perineum vagina apakah ada laserasi. Jika ada laserasi, segera lakukan penjahitan. Jika uterus ternyata tetap tidak berkontraksi dengan melakukan KBI ini tadi, ajarkan keluarga untuk melakukan KBE. Pura-puranya ini nggak berhasil, berarti tangannya bidan keluar sekarang. Dan melepaskan sarung tangan secara terbalik di larutan klorin. Kemudian melakukan injeksi, ambil ergometrin, disuntik secara IM. Kalau nggak ada ergometrin, misoprostol dimasukkan ke rektal atau ke anus. Ergometrin yang disuntikkan secara IM tidak boleh diberikan pada ibu dengan tekanan darah tinggi. Kalau ibunya tekanan darah tinggi, berarti harus pakai misoprostol yang dimasukkan ke dalam rektum. Ya, boleh kanan, boleh kiri. Oke, terus infusnya dilakukan drip oksitosin. Suntikkan ke sini. Sekarang ajari pasiennya KBE. Meletakkan satu tangan pada dinding abdomen dan dinding depan korpus uterus serta di atas simfisis pubis. Kemudian, gimana instruksinya Bapak? Tolong letakkan tangan di belakang tangan saya. Pastikan betul, baru inilah pas. Ini kamu tekan-tekanan sama bapaknya. Gini, iya kan? Pastikan menekan dulu, baru kemudian kalau sudah betul, baru bapaknya diinstruksi menggantikan. Jadi menggantikannya sekali lagi harus satu persatu. Tidak boleh langsung bidannya col, perdarahan lagi nanti. Gitu ya, bapaknya capek, kamu KBI lagi. Itu ya, dilanjutkan dengan KAA. Membaringkan ibu di atas ranjang, penolong menghadap ke sisi kanan pasien, mengatur posisi pada ketinggian yang sama, pinggulnya. Tungkai diletakkan pada dasar yang rata, tidak boleh menopang kaki dan sedikit fleksi. Ya, raba pulsasi arteri femoralis pada paha, bagian dalam paha. Ya, kepalkan tangan kiri, lakukan penekanan pada bagian punggung jari. Kepalkan tangan kiri dan lakukan penekanan bagian punggung jari telunjuk hingga kelingking pada umbilikus ke arah kolumna vertebralis dengan arah tegak lurus. Ya, tekan. Terus tangan yang lain meraba pulsasi arteri femoralis, harus tidak boleh berdenyut. Kalau berdenyut artinya tekanannya salah. Posisinya dipindah ininya, posisinya tekannya kurang ke kanan apa kurang ke kiri sampai arteri femoralisnya tidak berdenyut. Jika berhenti, pertahankan posisi itu dan sambil lakukan masase. Obat-obatannya ya, poin B, prostaglandin. Kalau tidak, pasiennya dirujuk atau lanjut dengan kondom kateter.